Selamat datang di penjelajahan mendalam kita hari ini. Seneng banget rasanya bisa balik duduk dan ngobrol bareng kamu lagi. Iya betul, halo semuanya. Maksud saya, halo buat kamu yang lagi dengerin. Mungkin saat ini kamu yang lagi dengerin tuh lagi nyusun strategi buat rapat gede minggu depan. Atau mungkin lagi nyetir, nembus macet. Nah ya, atau sekedar pengen ngasih makan otak pakai sesuatu yang berbobot, tapi tetap asyik dan membumi. Pastinya, Apapun itu, misi sesi bedah buku kita kali ini tuh tajam dan spesifik banget. Kita bakal membedah sebuah karya akademik yang sangat fundamental. judulnya Public Policy Analysis and Integrated Approach. Edisi ke-6 ya, karya William Endan. Dan sebelum kamu keburu ngebayangin buku teks tebal yang bikin mata ngantuk, Yang ngebosenin gitu ya. iya, mari kita lurusin satu hal dulu. Kita nggak bakal baca ini kayak mahasiswa yang lagi kebut semalam buat ujian. Enggak dong, kita bakal jadiin buku ini semacam kunci rahasia. Kunci rahasia untuk mahamin mesin di balik layar, tentang gimana keputusan-keputusan masif yang ngebentuk kota, negara, dan kehidupan sehari-hari kamu itu sebenarnya dirakit. Betul banget. Soalnya kan kadang kita ngerasa kewalahan ya sama berita atau debat politik yang muter-muter nggak karuan. Sering banget itu. Nah, mahamin anatomi kebijakan ini tuh jalan pintas buat kamu supaya punya radar pendeteksi bias yang jauh lebih kritis. Itu cara yang tepat banget sih buat ngelihatnya. Karena pada dasarnya analisis kebijakan itu bukan ilmu pasti. Bukan kayak matematika gitu ya. Bukan. Ini bukan fisika teoritis atau kalkulus murni yang 1+1 selalu sama dengan 2. Terus lebih ke arah mana tuh? Ini tuh disiplin ilmu sosial terapan yang dinamis banget. Disiplin ini minjem lensa dari ilmu ekonomi buat ngelihat efisiensi. Oke, Terus minjem dari sosiologi buat ngelihat dampak ke manusianya, dari ilmu politik buat mahamin kekuasaan, dan bahkan dari etika juga. berarti tujuannya bukan cuma buat dapat nilai A di kampus ya? Jelas bukan sekedar ngejar pengetahuan akademis doang. Para analis ini dituntut buat ngejawab 2 pertanyaan yang sangat membumi dan mendesak. Apa aja tuh pertanyaannya? Pertama, dari semua opsi ini, mana yang benar-benar berhasil di lapangan? Logis? Dan kedua, gimana kita bisa ngubah situasi saat ini jadi lebih baik? Sesimpel itu ya kedengarannya, padahal susah minta ampun. Banget, ini tuh seni menerjemahkan tumpukan data dan teori rumit. Jadi tindakan nyata, di dunia yang penuh variabel tak terduga. Oke, mari kita bedah ini. Karena kalau kita dengar kata analis, gambaran di kepala kita biasanya orang bersetelan rapi di Washington atau London. Bawa koper, natap layar penuh big data gitu ya. Ya, yang mainannya model prediktif. Tapi pas kita telusuri akar sejarahnya di buku ini, konsep analisis kebijakan ternyata udah dipraktikkan ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum ada komputer. Jauh banget. Coba deh kamu bayangin hidup di kota Ur di Mesopotamia, abad ke-21 sebelum Masehi. Wah, zaman perunggu itu. Atau di era kode Hammurabi di Babilonia, sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Penguasa zaman itu tuh nggak cuma duduk di singgasana terus teriak-teriak ngasih perintah. Mereka butuh orang pintar di belakang mereka. Benar, mereka pakai analis kuno buat ngatur masyarakat urban yang tiba-tiba jadi kompleks banget. Ngatur apa aja tuh analis zaman dulu? Macam-macam. Mereka merumuskan hukum pidana yang terstruktur, nentuin hak milik legal, ngatur regulasi perdagangan, Sampai sedetail itu? sampai nentuin batas maksimal biaya yang boleh ditarik sama dokter buat layanannya. Wah, Itu kan pada dasarnya regulasi harga, kayak zaman sekarang kan. Cuma bedanya, ini kejadian di zaman perunggu. yang menarik di sini adalah metode yang mereka pakai buat nyampe ke kesimpulan itu. Oh ya, emang mereka pakai apa? Kan belum ada algoritma atau Excel. Belum ada. Di zaman dahulu, orang-orang yang duduk di posisi analis ini sering disebut sebagai spesialis simbol. Spesialis simbol. Kedengarannya mistis banget. Emang mistis. Mereka pakai alat analisis zaman itu yang artinya mistisme, ritual, dan okultisme. Astaga, jadi analis kebijakannya dukun. Kurang lebih begitu. Kalau raja pengen tahu kebijakan perangnya bakal berhasil atau enggak, atau nanya cadangan gandum cukup nggak buat musim dingin, Mereka baca pertanda alam. tepat. Spesialis simbol ini baca pertanda alam buat ngurangin ketidakpastian. Menarik banget. Tapi seiring waktu pasti berubah kan metodenya. Berubah drastis. Pendekatannya jadi lebih sekuler dan pragmatis. Kayak di India pada abad keempat sebelum Masehi, Ada siapa di sana? ada Kautilya, dia nulis Arthashastra. Itu semacam manual super pragmatis tentang tata kelola pemerintahan dan ekonomi. Terus kalau di Yunani kuno gimana? Nah, ada Aristoteles. Kita kan sering banget nempatin dia di atas tumpuan sebagai filsuf murni. Iya,
Orang mikirnya dia cuma merenung di bawah pohon. Padahal dia ngabisin banyak waktu jadi penasihat kebijakan operasional buat Alexander Agung. Tunggu, Alexander Agung yang penakluk itu. Iya, dan waktu itu Alexander umurnya masih belasan. Masih remaja 14 tahun. Aristoteles jadi konsultan politik buat anak SMP dong hitungannya. Benar, dia pada dasarnya mendesain kebijakan luar negeri dan etika kepemimpinan buat calon penguasa dunia. Luar biasa ya ngebayanginnya. Tapi evolusi manusia membedah kebijakan nggak berhenti di situ. Lompatan terbesarnya tuh terjadi di abad ke-19. Masa-masa revolusi industri ya? Betul. Kita pindah dari ranah filsuf di istana ke meja-meja bankir dan industrialis di kota kayak Manchester dan London. Mereka mulai main angka di situ. Iya, mereka pakai statistik secara sistematis. Waktu itu namanya elegan banget, aritmatika negara. Kedengerannya keren. Dan ada satu figur dari era itu yang pantas banget kita soroti. Namanya Charles Booth. Ah, Charles Booth. Dia bukan birokrat biasa. Sama sekali bukan. Booth nggak cuma nyuruh bawahan ngumpulin angka dari balik meja. Dia sadar angka doang nggak bisa nangkep realitas kemiskinan di London. Jadi apa yang dia lakuin? Dia pakai teknik yang sekarang kita sebut participant observation atau observasi partisipan. Dia turun langsung ke jalan. Turun langsung. Dia ninggalin kenyamanannya dan benar-benar hidup di tengah masyarakat miskin perkotaan. Wah, totalitas banget. Dia metain setiap jalan, setiap rumah, buat dapat data empiris dari sumbernya langsung. Dan datanya nggak cuma disimpan di laci. Dipakai buat apa emangnya? Itu jadi fondasi buat bikin kebijakan uang pensiun di London. Keren banget deh. Dan konteks kenapa Booth dan elit abad ke-19 itu tiba-tiba peduli banget sama data empiris tuh penting banget buat dipahami. Oh ya, kenapa tuh? Bukannya mereka emang peduli sama rakyat miskin? Nggak murni karena rasa kemanusiaan atau rasa ingin tahu intelektual aja. Pergeseran ke aritmatika negara ini didorong oleh kepanikan. Kepanikan. Iya, masyarakat waktu itu lagi bertransisi secara brutal dari masyarakat agraris ke industri. Ledakan populasi di kota, permukiman kumuh, wabah penyakit menular, sampai ketegangan antar kelas. Waduh, kekacauan di mana-mana berarti. Nah, para penguasa dan elit industri ini sadar mereka nggak bisa lagi ngontrol masyarakat semerawut ini pakai dogma agama atau filsafat doang. Mereka butuh fakta biar pabrik tetap jalan. Bener, dan buat mencegah revolusi berdarah. Berapa upah minimum absolut biar pekerja nggak mati kelaparan? Berapa biaya sanitasi kota biar wabah kolera nggak nyebar ke wilayah perumahan elit? Jadi, ilmu pengetahuan saat itu diarahkan oleh kebutuhan politik yang mendesak ya? Iya, demi menjaga stabilitas. Berarti kebijakan itu sering lahir dari krisis ya? Nah, buat kamu yang dengerin, untuk benar-benar paham gimana kebijakan beroperasi sekarang, kita perlu lihat kerangka dasarnya. Kerangka menurut William Dunn ya. Iya. Dan ngebedah pengetahuan kebijakan ini jadi siklus yang isinya 5 jenis pengetahuan. Dan kelimanya ini saling terhubung secara logis kan? Sangat terhubung. Coba kita bedah mekanismenya. Tahap pertama, kamu harus mendefinisikan apa yang sebenarnya terjadi. Ini disebut masalah kebijakan. Masalah kebijakan, oke. Begitu kamu pegang definisi masalahnya, kamu mulai bikin proyeksi ke masa depan. Kalau pemerintah ngelakuin intervensi A atau B, bakal kejadian apa nih? Ini masuk ke jenis kedua ya? Betul, hasil yang diharapkan atau expected outcomes. Terus setelah kamu nimbang-nimbang proyeksi itu sama nilai-nilai atau anggaran yang ada, kamu bikin keputusan. Nah, ini jenis ketiga, kebijakan pilihan atau preferred policies. Itu yang tertulis di atas kertas ya? Tapi kan realita di jalanan sering beda jauh juga. Tepat, dan realita jalanan itu yang ngelahirin jenis keempat, hasil yang teromati, observed outcomes. Ini data faktual tentang apa yang benar-benar kejadian di lapangan setelah kebijakan jalan. Akhirnya, kalau kamu ngebandingin apa yang diharapin di awal sama apa yang kejadian aslinya, kamu dapat jenis kelima, kinerja kebijakan. Policy performance. Jadi kelima elemen ini terus muter dan saling mengkalibrasi ulang. Benar sekali. Disinilah bagian yang sangat menarik. Dari kelima siklus tadi, tahap pertama, yaitu mendefinisikan masalah kebijakan, itu tahap penentu hidup matinya sebuah kebijakan. Dan nyebutnya problem structuring, penstrukturan masalah. Dia nyebut itu sebagai meta-method, kan? Sistem pemandu dari segalanya. Alasannya sederhana tapi mematikan. Kalau kamu salah menstrukturkan masalah dari awal, seefisien apapun langkah berikutnya, kamu cuma lari kencang menuju jurang. Sia-sia semuanya. Nah, ada satu anekdot klasik di buku ini yang brilian banget buat motret konsep ini. Oh, cerita soal pangkalan militer itu? Iya.
Coba bayangin ada pangkalan militer rahasia yang nyimpen material sensitif. Keamanannya super ketat. Terus, suatu hari komandan pangkalan dapat laporan intelijen. Laporan kalau material rahasia terus-terusan dicuri dari dalam pangkalan. Langsung penjaga gerbang diperintahkan buat siaga 1. Mereka mulai mengerhatiin pola harian pekerja di sana. Dan ada satu pekerja sipil yang tiap sore keluar pangkalan bawa gerobak dorong besar. Gerobaknya penuh tumpukan tanah. Penjaga yang super berdedikasi ini langsung berhentiin pekerja itu tiap hari. Mereka aduk-aduk tanarnya, disaring, bahkan sampai bawa alat pemindai khusus. Buat mastiin nggak ada cetak biru, logam berharga, atau material rahasia di dalam tanah itu. Dan hasil pemeriksaannya, Selalu nihil. tanah itu murni cuma tanah biasa. Jadi pekerja itu dibiarin lewat tiap hari. Sampai akhirnya di akhir bulan, auditor pangkalan ngelakuin inventarisasi. Dan mereka nemuin fakta yang bikin semua orang tepuk jidat. Pangkalan kehilangan 30 gerobak dorong. Pekerja itu nggak pernah nyuri tanah. Tanah itu cuma pengalih perhatian. Dia nyuri gerobak dorongnya secara terang-terangan di depan muka penjaga. Nah, ini ilustrasi sempurna buat memahamin kecacatan analitis yang sangat spesifik. Gimana tuh maksudnya? Coba lihat cara kerja penjaganya. Mereka kerja efisien banget kan? Instrumen terbaik, pemindaian menyeluruh, nggak ada debu terlewat. Tapi pertanyaannya salah. Tepat, mereka lagi mecahin masalah yang salah. Di analisis kebijakan, ini namanya error tipe 3, type 3 error. Biasanya kan orang taunya error tipe 1 atau tipe 2 ya di statistik. Iya, yang soal nolang atau nerima hipotesis yang salah. Tapi error tipe 3 ini lebih fatal. Karena kita mendefinisikan masalah fundamentalnya secara keliru. Di dunia pemerintahan, ini skenario mimpi buruk. Kamu bisa abisin miliaran dolar, ngerahin ribuan birokrat buat jalanin program secara efisien. Tapi karena masalah yang diserang salah sasaran, nggak ada yang kelar. Nol besar. Pemerintah sibuk nyeken tanah, sementara gerobaknya dicuri. Masuk akal banget. Iya kan? Terus bawa kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau di tahap awal aja udah rawan error tipe 3, mesin kebijakan ini jalannya gimana di alam liar? Di dunia nyata maksudnya. Iya, soalnya kalau di buku teks, proses bikin undang-undang tuh kelihatannya rapi dan berurutan banget. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada tokoh namanya Harold Laswell, Bapak Ilmu Kebijakan. Dia metai siklus ini jadi 7 fase teoritis. Apa aja tuh 7 fasenya? Penetapan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, penilaian, adaptasi, dan terakhir, terminasi. Kelihatan kayak proses ngerakit mobil di pabrik ya. Rasional banget. Di atas kertas emang gitu, tapi Laswell sendiri sadar realitasnya nggak beroperasi kayak gitu sama sekali. Lebih mirip dapur restoran Padang pas jam makan siang ya. Kacau balau. Jauh lebih kacau. Ahli-ahli sering nyebut realitas ini sebagai sub kebijakan purba atau anarki yang terorganisir. Sub kebijakan purba. Agak ngeri dengernya. Di dunia nyata, fase-fase itu pada tabrakan. Kadang pemerintah udah punya solusi duluan. Oh, punya solusi tapi nunggu ada masalahnya. Betul. Misalnya proyek infrastruktur tertentu. Mereka cuma nunggu ada masalah muncul di berita, baru solusinya dikeluarin. Itu kebalikan dari logika normal. Kadang juga fase dilewati gitu aja karena tekanan publik kan. Sering banget itu kejadian. Ini nih yang bedain teori di buku sama realita berdarah-darah di lapangan. Dunvie nyebutnya perbedaan antara reconstructed logic sama logic and use. Logika ideal yang disusun setelah kejadian usai sama logika saat benar-benar lagi krisis. Bayangin ada analis yang kerja buat menteri. Secara teori, dia butuh studi lapangan 6 bulan. Tapi di dunia logic in use, menteri nekan dia. Saya butuh briefing krisis ini dalam 24 jam buat rapat kabinet. Tenggat waktu gila-gilaan. Nggak mungkin analis ngumpulin data primer. Dia harus ngeramu dari info sekunder yang udah ada. Dan tenggat waktu mencekik itu yang maksa analis ngadepin biaya peluang, opportunity cost dari segi metodologi. Setiap pilih satu metode, ngorbanin kelebihan metode lainnya. Katakanlah mau evaluasi program bantuan sosial, kalau milih model ekonometrika yang canggih, dapat angka presisi yang kelihatan ilmiah. Bisa digeneralisasi senegara juga. Tapi apa yang dikorbanin? Mereka jadi buta sama konteks sosial di akar rumput. Mereka nggak bakal tahu kenapa sekelompok ibu-ibu di desa tertentu gagal nyairin dana itu. Konteks itu cuma bisa didapat lewat observasi etnografi kayak Charles Bush tadi ya. Tapi etnografi butuh waktu berbulan-bulan. Menteri butuhnya besok. Sebuah trade-off yang konstan ya, antara presisi numerik yang dingin atau pemahaman konteks yang lambat.
Nggak ada satu metode ajaib yang bisa ngasih dua-duanya instan. Jadi, buat kamu yang dengerin diskusi ini, apa arti dari semua ini? Kenapa kamu harus peduli soal opportunity cost atau error di P3? Karena kebijakan publik itu ngaruh langsung ke dompet kamu, kebebasan kamu, lingkungan kamu. Tepat. Dan cara paling ampuh biar kamu nggak gampang dimanipulasi sama narasi publik adalah nguasain pemetaan argumen mapping. Karena pada esensinya, kebijakan itu nggak terbuat dari hukum fisika. Dia terbuat dari bahasa, asumsi, dan argumen. Gimana tuh cara bedah argumennya? Kalau kita bedah, ada 6 elemen struktural pembentuk argumen kebijakan. Pertama, kesimpulan atau usulan tindakannya. Kita sebut klaim. Klaim. Terus buat dukung klaim itu, analis nyajiin information, data faktual. Tapi data nggak bisa ngomong sendiri kan? Harus ada alasan logis yang hubungin info sama klaim. Ini elemen paling krusial, namanya warrant. Alasan logisnya ya? Lalu ada backing, dukungan buat warrant itu. Terus ada qualifier yang nunjukin tingkat keyakinan argumennya. Seberapa yakin nih, pasti berhasil atau sekedar mungkin? Dan yang terakhir, yang sering banget disembunyiin, objection atau bantahan. Mari kita wujudin struktur ini ke skenario nyata, biar kamu makin paham. Kita ambil momen paling menegangkan di abad ke-20. Krisis rudal Kuba tahun 1962. Waktu itu, klaim dari penasihat militer Amerika adalah AS harus memblokade Angkatan Laut Kuba secara total. Informasi faktualnya dapat dari intelijen. Uni Soviet kepergok lagi ngerakit rudal nuklir di Kuba. Lalu, warrant atau alasan logisnya apa? Asumsinya, kalau AS ngelakuin blokade agresif, pemimpin Soviet di Moskow bakal nyadar AS siap perang nuklir. Dan karena Soviet dianggap rasional, mereka pasti milih mundur. Kalau kamu berhenti di situ aja dengerin argumennya, kokoh banget kelihatannya. Tingkat keyakinannya seolah pasti berhasil. Disinilah elemen bantahan atau objection itu penting banget. Ilmuwan politik Graham Allison bedah ini pakai model proses organisasi. Bantahannya gimana bunyinya? Gimana kalau pimpinan Moskow emang mau mundur, tapi mesin organisasi militer di lapangan punya standar operasional sendiri? Maksudnya SOP kapal selamnya? Mungkin panik, hilang kontak radio sama Moskow. Dan mereka dilatih pakai rutinitas buat ngeluncurin torpedo nuklir kalau merasa diserang. Mereka bukan yang ngebangkang perintah, tapi cuma ngejalanin SOP organisasi. Betul. Begitu bantahan ini dimasukin ke peta argumen, tingkat keyakinan kebijakan blokade tadi langsung ajlok. Dari yang tadinya pasti bikin mundur, berubah jadi sangat meragukan dan beresiko memicu kiamat nuklir. Ngeri banget kan? Contoh brilian gimana kegagalan mikirin bantahan bisa bawa dunia ke ambang kehancuran. Dan ini nggak cuma buat perang. Buat urusan domestik juga sering kejadian. Kayak contoh batas kecepatan 55 mil per jam di Amerika Serikat tahun 1974. Secara historis waktu itu angka kematian turun drastis ya, 8.300 jiwa. Pemerintah langsung ngerayain dong, argumen permukaannya mulus banget. Batas kecepatan diturunin, mobil jalan pelan, kecelakaan turun. Masuk akal kan? Tapi tunggu dulu, waktu analis metain argumen ini dan bikin influence diagram, mereka nemuin sesuatu yang beda. Ternyata pemerintah cuma kebetulan dapat panggung aja. Akar masalahnya bukan regulasi kecepatan. Tapi gara-gara kebijakan luar negeri di Timur Tengah, embargo minyak OPEC. Sangat ironis, urutan kausalitasnya bermula dari embargo itu, nyiptain kelangkaan energi di Amerika, terus memicu resesi ekonomi. Resesi bikin pengangguran meroket, harga bensin juga meledak. Kombinasinya maut, orang nggak punya kerjaan buat dituju, dan kalaupun mau pergi, nggak sanggup beli bensin. Hasil akhirnya, orang nggak nyetir. Jarak tempuh mengemudi nasional turun drastis. Jalanan sepi. Dan hukum probabilitas sederhana, mobil lebih sedikit di jalan, kecelakaan otomatis turun proporsional. Penurunan kematian itu bukan karena suksesnya batas 55 mil per jam, tapi efek samping krisis ekonomi. Ini peringatan keras buat kita. Argumen linier A menyebabkan B sering menyesatkan kalau kita nggak nyari variabel tersembunyi. Pemerintah mencahin masalah kecelakaan secara nggak sengaja, lalu ngakui itu sebagai kesuksesan regulasinya. Makanya, dari semua diskusi kita hari ini, pesannya jelas. Kebijakan dibangun di atas asumsi. Tugas kamu saat dengerin janji politisi adalah nungguin warrant mereka. Apa asumsi tak terlihat yang mereka pakai buat ngejembatanin data dan kesimpulan? Dan selalu cari objections-nya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting nih.
Dan refleksi menantang buat nutup diskusi kita. Apa tuh pertanyaannya? Kita udah ngomongin penstrukturan masalah, pemetaan argumen, biar kebijakannya rasional. Tapi di level makro ada batasan matematis loh. Batasan matematis buat kebijakan. Coba bayangin skenario simple. Kamu dan 2 teman kamu mau voting nentuin tempat makan malam. Oke, 3 orang voting. Si A suka tempat X dan benci Y. Si B suka Y dan benci Z. Si C suka Z dan benci X. Wah, ini biasanya ujung-ujungnya makan di tempat yang nggak ada satupun dari kita yang suka. Bayangin dinamika itu ditarik ke skala nasional. Ini dibuktiin sama pemenang Nobel Kenneth Arrow lewat teorema ketidakmungkinan Arrow. Arrow's Impossibility Theorem. Teorema itu ngebuktiin apa? Ngebuktiin secara matematis kalau di masyarakat demokratis manapun, sangatlah mustahil mengagregasi preferensi rasional individu lewat pemungutan suara mayoritas jadi satu pilihan kolektif yang adil dan memuaskan. Berarti selalu ada yang dikorbanin? Selalu, rasionalitas absolut dalam demokrasi itu hanyalah ilusi matematis. Ilusi matematis. Realita yang berat, tapi ironisnya sangat membebaskan. Membebaskan karena kita jadi sadar realitanya. Memahami kalau nggak ada kebijakan yang 100% sempurna, bikin kita jadi pengamat yang lebih jeli dan toleran sama kerumitan yang ada. Benar sekali. Jadi, buat kamu, biarkan gagasan itu mengendap di pikiranmu minggu ini. Teruslah curiga sama argumen yang terlalu mulus, cari gerobak dorong yang diam-diam dicuri di tengah masalah, dan selalu pertanyakan asumsi di sekitarmu. Terima kasih udah mau mikir bareng kita hari ini, dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam berikutnya.